adik-adik kelas 34, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik kelas 56, selamat beribadah. Halo adik-adik semua, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa bertemu di sekolah minggu ini walaupun harus lewat online. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita di mana saja kita berada. Baik itu dari pagi, siang maupun malam, Tuhan tetap menyertai kita dalam keadaan apapun. Kita akan memulai sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Tinggi. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi ya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan mengambil sikap dan membuka sekolah minggu kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di sekolah minggu, Tuhan. Kami akan memulai sekolah minggu kami walaupun harus lewat online. Tuhan Yesus, mari menyertai kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu online ini dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya ke adik-adik nih. Kira-kira menurut adik-adik bosan atau tidak sih kalau di rumah terus dalam keadaan seperti ini? Sebenarnya bosan ya. Kita harus melakukan aktivitas di rumah, baik itu sekolah minggu juga di rumah, terus belajar juga dari rumah. Pokoknya semua aktivitas hampir kita lakukan di rumah. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap bersyukur, kita harus bersuka cita bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Ingat, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Oleh karena itu, kita harus tetap bersyukur dan bersuka cita. Kita akan menaikkan pujian dari PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku, bait 1 dan 2. Berlimpah sukacita di hatiku,
Mulai pujian tadi mengajarkan kita bahwa kita harus tetap bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberikan sukacita kepada kita. Kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus selalu berada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur dan bersukacita. Nah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Wiwin. Tetapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik buat kami anak-anak-Mu ini. Tuhan begitu baik memberikan sukacita kepada kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mari menyertai kami agar kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dari awal hingga akhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, perkenalkan kakak Wiwin. Hari ini kakak mau bawain cerita untuk adik-adik di rumah. Gimana adik-adik kabarnya di rumah? Mudah-mudahan adik-adik semuanya baik-baik ya. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, kan selama ini kita karantina di rumah. Adik-adik bosen gak sih lama gak jalan-jalan, gak sekolah, gak ke gereja, gak ketemu sama temennya? Biasanya adik-adik ngapain di rumah? Kalau kakak bosen, terus biasanya kakak cari kegiatan yang sesuai sama hobi kakak. Adik-adik punya hobi gak? Punya dong pasti. Terus ada gak sih dari hobinya itu menjadi suatu bakat? Terus adik-adik bisa kembangin. Kira-kira ada gak? Ada dong. Kakak tahu kok adik-adik sekolah minggu di GKI Delima itu banyak potensinya. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa drama, dan banyak lagi. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa setiap orang itu diberikan sesuatu yang sangat berharga adik-adik yang bisa dikembangkan. Kira-kira apa ya? Sesuatu yang berharga dan bisa dikembangkan. Ayo, ada yang bisa jawab? Untuk itu, kita buka Alkitabnya. Biar kita tahu ceritanya, kita simak sama-sama ya. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-30. Adik-adik sudah dapat? Matius 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-30. Kakak akan bacain untuk adik-adik di rumah ya. Adik-adik simak. Dengan perikop, perumpamaan tentang talenta. Sebab
hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikanmu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah ia akan terdapat ratap dan retak gigi." Adik-adik, kita sudah baca tadi bacaan Alkitabnya. Sekarang kakak mau cerita. Nah, dari bacaan ini bisa kita andaikan seperti ini, adik-adik. Ada orang yang sangat kaya, terus dia memiliki 3 pekerja. Ada 3 ya pekerjanya tadi, sesuai dengan yang diceritakan di Matius 25 ayat 14 sampai 30 tadi. 3 pekerja ini mau ditinggal adik-adik sama tuannya, mau ditinggal ke luar negeri. Nah, masing-masing pekerja itu diberikan tanggung jawab atau diberikan talenta untuk dikembangkan. Nah, di sini tadi kakak ada tulis untuk adik-adik. Pekerja yang pertama, dia diberikan 5 talenta.
Pekerja yang kedua diberikan 2 talenta. Pekerja ketiga diberikan 1 talenta. Dan pekerja-pekerja ini diberikan talenta sesuai dengan kemampuannya adik-adik. Tuannya berpesan ketika tuannya itu pergi ke luar negeri, talenta yang diberikan kepada pekerja ini haruslah dikembangkan. Nah adik-adik, kakak mau kasih tahu juga sama adik-adik. 1 talenta itu sama dengan kalau diuangkan itu 6.000 dinar. Nah, 1 dinarnya itu dia sama dengan 1 hari upah pekerja atau gaji pekerja. Nah, kalau dirupiahkan di zaman sekarang, kira-kira 1 dinar itu sama dengan 100.000. Terus 1 dinar atau 100.000 ini kalau dikali 6.000 itu sama dengan 600 juta adik-adik. Jadi 1 talenta aja itu harganya 600 juta. Adik-adik kira-kira mau beli apa sih kalau uang sebanyak itu? Wow, banyak banget ya. Jadi adik-adik bisa bayangin kalau misalnya 1 talenta aja itu harganya 600 juta. Kalau 5 talenta berapa? Tinggal adik-adik jumlahin aja deh. Nah, terus perjalanan ceritanya, hamba yang pertama atau pekerja yang pertama ini yang diberi 5 talenta, dia mengembangkan adik-adik, dia ngembangin atau menjalankan seperti pesan tuannya di awal. Dia anggaplah melakukan suatu usaha gitu ya adik-adik. Jadi uangnya itu nggak disimpan aja adik-adik, tapi dibikin usaha. Terus dari situ dia mendapatkan keuntungan. Nah tadi sesuai seperti yang dibaca di Alkitab, yang pekerja pertama itu 5 talenta, yang diberi 5 talenta, dia mendapatkan keuntungan 5 talenta juga. Berarti 5 ditambah 5 kalau dijumlahin udah 10 talenta adik-adik. Banyak banget dong ya kalau diuangkan. Terus pekerja yang kedua itu diberikan 2 talenta. Nah, dia juga sama adik-adik dengan hamba yang pertama atau pekerja yang pertama. Dia mengembangkan terus mendapatkan keuntungan jadi 2 talenta. 2 tambah 2 berapa jadinya? Dapat 4 adik-adik. 4 talenta. Wow, double ya. Terus hamba yang terakhir adik-adik, apa yang dikatakan di Alkitab? Apa yang dikerjakan yang ketiga ini? Gak ada adik-adik. Dia memendam talentanya atau dia nggak ngembangin usahanya adik-adik. Jadi disimpan aja, ya udah tetap 1 talenta aja, nggak bertambah. Lalu setelah itu tuannya datang adik-adik, tuannya yang kaya raya ini dari luar negeri udah pulang nih. Terus dia nyari dong 3 pekerjanya tadi. Terus dia panggil tuh, datang 3 pekerja ini. Ditanya tadi soal talenta yang dititipkan. Terus hamba yang pertama dia tuh bilang ke tuannya, "Tuan, aku sudah diberikan 5 talenta oleh Tuan. Aku juga sudah menjalankan usahaku," katanya gitu adik-adik. Dia bercerita bahwa dia mengembangkan apa yang sudah tuannya ini kasih. Terus dia mendapatkan 5 keuntungan tadi. Kalau digabungin jadi 10 ya tadi, yang paling banyak. Nah, sama dengan pekerja yang kedua. Pekerja yang kedua juga bilang gitu adik ke tuannya. Jadi dia bilang, "Aku juga tuan, aku dikasih 2 talenta, sudah kukembangkan, jadi aku mempunyai keuntungan 2 talenta. Kalau digabungin berapa tadi adik-adik? Ada 4. Nah, terus tuannya senang dong. "Oh, hambaku baik sekali." Lalu adik-adik, tuannya ini berkata dengan pekerja yang pertama dan pekerja yang kedua ini bahwa dia sangat bangga dan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada kedua pekerja ini, karena pekerja yang pertama dengan pekerja yang kedua ini diberikan pekerjaan kecil dan mereka berhasil untuk menjaga kepercayaan si tuannya. Nah, setelah itu giliran nih pekerja yang ketiga tadi yang mendapatkan 1 talenta untuk laporan sama tuannya. Terus apa yang dilaporkan? Dia ketakutan adik-adik.
karena dia tidak mengembangkan talentanya, dia malah menyimpannya. Terus kira-kira menurut adik-adik reaksi dari tuannya apa ya? Oh, diomelin dong, pasti dimarah. Ya adik-adik, tuannya ini berkata seperti yang ada di ayat 26. Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Lalu setelah pekerja yang ketiga ini dimarah oleh tuannya, kira-kira apa ya yang terjadi? Dihukum nggak? Menurut adik-adik dihukum nggak? Ya adik-adik dihukum. Oleh karena itu, hamba yang ketiga ini semakin ketakutan, semakin merasa bersalah. Aduh, nyesel deh, kenapa sih aku pendam talenta yang sudah diberikan Tuhan kepadaku? Nah, adik-adik sendiri tahu nggak sih talenta itu artinya apa? Talenta itu artinya bakat. Bakat atau kemampuan. Adik-adik di rumah, kira-kira pada punya nggak tuh kemampuan atau bakat? Pasti ada dong. Kalau kakak percaya setiap orang itu mempunyai kemampuan atau bakat. Nah, adik-adik di GKI Delima itu kakak lihat banyak loh bakatnya. Ngapain aja? Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa drama, ada yang bisa main musik. Terus banyak lagi ya, ada yang bisa main basket, dan lain-lain. Nah, adik-adik, bakat-bakat yang adik-adik punya itu jangan dipendam. Seperti tadi contohnya hamba ketiga atau pekerja dari tuan yang ketiga. Ketika adik-adik memendam talenta adik-adik atau bakatnya, itu tidak akan menjadikan apa-apa. Namun, ketika adik-adik mengembangkan bakat atau kemampuan yang adik-adik miliki saat ini, kedepannya itu banyak manfaat dan bisa menjadi berkat untuk diri sendiri, orang-orang di sekitar, serta terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi adik-adik di saat-saat seperti ini, ketika adik-adik mempunyai bakat, itu bisa dimanfaatkan loh untuk menghibur diri di saat masa pandemi ini. Kan kita banyak diam diri di dalam rumah ya, nggak kemana-mana karena nggak boleh adik-adik, masih aturannya di rumah aja, jangan terlalu sering keluar. Misalnya adik-adik ada yang mempunyai bakat main musik, bosen nih di rumah, adik-adik bisa mengeluarkan atau memainkan bakatnya di rumah, main musik. Itu selain diri sendiri yang terhibur, mama papanya yang dengerin juga merasa terhibur. Itu sama dengan menjadi berkat adik-adik untuk orang-orang di sekitar karena merasa terhibur dengan bakat atau kemampuan yang adik-adik punya. Dan itu bisa diasah atau bisa dikembangkan lebih besar lagi. Jadi itu namanya potensi juga. Jadi adik-adik, setiap orang kita memiliki potensi. Walaupun kita awalnya nggak punya nih bakat itu. Contohnya kakak dulu nggak bisa gambar, tapi kakak tuh suka kalau misalnya bosen iseng-iseng lah coba gambar apa aja gitu adik-adik. Lama-lama kakak biasa, terus kakak juga bisa ngikutin tuh kalau mau misalnya gambar bunga, kakak gambar bunga kayak gitu. Nah, jadi yang awalnya kita tidak miliki, lama-lama kita bisa adik-adik. Contohnya apa lagi? Kayak masak. Awalnya siapa sih kita yang bisa masak? Semua kita seringnya dimasakin mama ya. Kalau enggak, kita jajan di luar. Nah, ketika kita ada waktu luang atau misalnya mau bantu mama di dapur, kita belajar dong. Awalnya berantakan, gak bisa, masakannya gak enak. Tapi ketika adik-adik coba terus untuk terus mencoba, tidak menyerah, terus belajar semakin giat, lama-lama pasti adik-adik mengerti dan masakannya semakin enak. Terus adik-adik biasa untuk masak-masak sendiri. Apalagi sudah semakin besar. Semakin lama, maka
talentanya akan semakin berkembang. Kakak mau pesan kepada adik-adik di rumah, ketika adik-adik memiliki suatu bakat atau suatu minat atau suatu keinginan untuk belajar dan melakukan sesuatu, adik-adik bisa berbicara dengan orang tua untuk mendukung keinginan adik-adik selama itu masih positif, dan adik-adik juga bisa belajar untuk terus mencoba hal-hal yang adik-adik tertarik untuk lakukan. Nah, setelah itu jangan lupa berdoa dan selalu berusaha untuk melakukannya. Jangan mudah menyerah. Pada cerita hari ini, yang bisa kita ambil adalah hanya orang-orang yang berkemauan keras, yang tidak mudah menyerah, dan terus berusaha mengembangkan atau mengasah bakatnya, nanti di akhir dia akan menjadi seseorang yang bisa dihargai adik-adik, yang dihargai, yang ditandai sebagai seseorang yang berprestasi atau yang memiliki kemampuan, selain itu menjadi berkat untuk sekitar dan terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, ketika adik-adik sadar bahwa adik-adik memiliki kemampuan atau memiliki bakat atau memiliki ketertarikan untuk mengikuti suatu hal, adik-adik bisa bicarakan sama orang tuanya untuk mendapatkan dukungan. Adik-adik juga bisa mengembangkannya dan bisa berdoa kepada Tuhan Yesus agar diberkati selama latihan, selama menjalani kegiatan tersebut. Jangan mudah menyerah. Nanti adik-adik sendiri yang merasakan hasilnya. Adik-adik bisa lihat contohnya banyak ya di luar sana yang memiliki prestasi karena suatu bakat atau talenta yang dia miliki. Semakin dikembangkan, semakin menjadi berkat untuk diri sendiri, keluarga, dan untuk Tuhan. Sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Filipi 1 ayat 22a. Filipi 1 ayat 22a yang berbunyi, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Adik-adik bisa hafalkan ini di rumah ya. Nah, untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini, kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih sudah berbicara melalui saya, Kakak Wiwin, sebagai kakak dari adik-adik di sekolah minggu ini untuk menyampaikan cerita dan firman Tuhan yang tadi telah didengarkan oleh adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi tetap diingat dan dilakukan adik-adik kami di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa kami. Kami ingin melanjutkan ibadah kami yang setelah ini akan dibawakan lagi oleh Kak Hans. Tolong Tuhan Engkau berkati, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini adik-adik. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa Tuhan telah memberikan talenta atau kemampuan kepada kita anak-anak Tuhan. Maka dari itu kita mau melayani Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan segenap talenta atau kemampuan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita akan menaikkan pujian, "Aku tahu aku siap dan melakukan." Sekali lagi. Aku tahu aku siap
Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus Kristus telah memberikan talenta atau kemampuan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus telah menganugerahkan talenta atau kemampuan kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak yang istimewa. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita ini, kita mau menaikkan pujian, Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan dewaku. Aku istimewa, kata Yesus, berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus, dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus, dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita menyiapkan hati dan kita berdoa kepada Tuhan. Dan di akhir ibadah atau doa nanti kita akan menaikkan pujian Bapa terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menyertai kami dari awal ibadah sekolah minggu hingga akhir dengan baik. Kami juga sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menganugerahkan talenta atau kemampuan kepada kami. Semoga talenta atau kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kami dapat kami gunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Baiklah adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.